Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Dan saya Pendeta Wanda Dumais kembali lagi menjumpai Anda. Dan saya menyampaikan firman Tuhan ini, pengajaran ini dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal menarik atau prinsip yang penting yang perlu kita pikirkan dalam hidup ini adalah bahwa orang percaya harusnya bertumbuh di dalam kesetiaan terhadap firman Tuhan. Jadi selama kita hidup di bumi ini, kesetiaan kita kepada firman Tuhan seharusnya bertumbuh. Nah, ini yang disebut dengan orang Kristen yang hidup, orang Kristen yang bertumbuh. Saudara, jadi praktek iman kita seharusnya didasarkan kepada pengajaran firman Tuhan yang benar. Nah, saudara, jadi semuanya praktek-praktek hidup kita itu tidak boleh didasarkan pada hal-hal lain. Harusnya didasarkan pada firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Alkitab itu adalah pegangan kita yang menentukan seluruh praktek moral dan etika yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang meninggikan Alkitab. Ya, saya selalu mengkampanyekan ajaran sehat, sound doctrine. Artinya kita bertumbuh, berdasar, bergantung sepenuhnya kepada firman Allah yang tidak berubah, kepada Theopneustos, yaitu firman yang dinafaskan oleh Allah dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, ini harus tegas di dalam hidup kita. Jangan membangun praktek beriman dari hal-hal yang lain sehingga engkau akan terperangkap di situ dan menganggap itu sebagai kebenaran. Saya sudah sampaikan, dusta yang dipercaya dan dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi satu kebenaran dalam hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah mengubah firman yang tertulis. Firman itu dibiarkan berbicara apa adanya. Firman itu dibiarkan berbicara seperti itu. Biarlah firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Jadi bukan kita yang mengubah firman untuk kepentingan kita sendiri. Firman Tuhan harus menjadi cermin. Firman Tuhan harus menjadi pelita dalam hidup kita. Jadi menuntun kemanapun kita pergi. Saudara, Yesus itu adalah Logos. Dia adalah firman Tuhan dan dia juga adalah Rema. Nah, ini saya akan jelaskan hal ini juga. Saya ingin beritahu kepada saudara, orang Yunani mengenal dua kata yang disebut berkata-kata. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu diterjemahkan sebagai berkata-kata, yaitu satu logos. Logos artinya kata-kata yang dituliskan atau kata-kata yang merupakan firman Tuhan. Jadi logos, kalau kita bilang firman Tuhan, itu artinya logos. Lalu yang kedua rema. Rema itu kata-kata lisan. Kalau saya bicara kepada Anda seperti saat ini, maka saya sedang melakukan rema kepada Anda. Jadi jangan ngawur-ngawur bilang saya mendapat rema, lalu berdoa, ya Tuhan, biar firman-Mu menjadi rema. Apa artinya rema itu? Engkau tidak mengerti arti rema itu. Jangan teruskan kebiasaan yang salah. Kadang-kadang kita berkata seperti itu. Dari mimbar kita dengar, oh Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidupku. Apa artinya rema itu? Maksudmu mungkin engkau ingin firman Tuhan bisa dilakukan, tapi bukan artinya rema. Rema artinya kata-kata lisan. Masa firman Tuhan jadi kata-kata lisan? Firman Tuhan itu adalah logos, dan Yesus itu adalah logos dan rema. Jadi sudah tidak ada lagi orang yang bilang saya dapat rema, saya punya rema, firman Tuhan jadi rema. Itu perkataan yang tidak alkitabiah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang untuk menggenapi logos itu, bukan untuk mengganti atau mengubah atau membatalkan logos itu. Jadi firman Tuhan semuanya harus saling setuju, harus kontras,
harus tidak bertentangan, harmonis satu sama lain antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bila ada bagian yang sulit, tugas kita untuk menemukan dan membawa pengertian firman itu dalam kehidupan kita. Tugas kita bukan mengubah firman Tuhan. Tugas kita adalah membuat firman Tuhan itu menjadi pengertian dalam hidup kita. Firman Tuhan itu kekal, firman Tuhan tidak berubah. Manusialah yang diubah berdasarkan firman Tuhan itu. Nah, saya sudah pernah menyampaikan mengenai Ulangan 24 ayat 1 sampai 4, yaitu bagian-bagian firman Tuhan di dalam perjanjian lama yang menulis tentang perceraian. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya saya mau sampaikan kepada saudara, firman Tuhan yang Tuhan berikan di dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 itu bukan untuk mengajak atau memberitahu jemaat Tuhan mengenai perceraian. Bukan memberikan prinsip perceraian atau pernikahan ulang. Tapi firman Tuhan itu sebenarnya diberikan oleh Tuhan untuk melindungi wanita. Pada waktu itu wanita menjadi objek yang lemah sekali di Yahudi. Ya, wanita itu dianggap sebagai properti pria. Nah, dikatakan pria itu menjadi master. Pria itu adalah tuan wanita atau baal. Sementara wanita yang dinikahinya menjadi beula. Beula artinya orang yang tunduk pada pria tersebut. Jadi pria tersebut dia boleh berzinah, dia boleh melakukan perbuatan salah. Wanita tidak bisa menggugatnya. Tapi apabila wanitanya melakukan satu kesalahan yang kecil saja, misalnya saat menggoreng makanan, lalu makanan tersebut hangus, maka wanita tersebut bisa dicerai. Nah, kalau wanita itu dicerai, diberikan surat cerai, ya, maka wanita itu harus pergi dari rumah dan pergi hanya dengan baju di badan. Nah, laki-laki yang dinikahi pertama kali ini selama-lamanya dia menjadi tuan. Makanya Tuhan bilang, apabila seorang wanita diberikan surat cerai oleh suaminya, lalu dia pergi dari rumah itu, jangan kembali lagi kepada suaminya yang pertama. Mengapa? Karena suami yang pertama itu yang sudah menceraikan, dia adalah master. Jadi engkau akan selama-lamanya tunduk dalam hidupnya. Maka Tuhan bilang tidak boleh kembali lagi kepada yang pertama. Kalau sudah menikah, engkau pergi dari dia. Nah, apabila wanita ini menikah dengan orang lain, maka suaminya yang kedua ini tidak lagi disebut sebagai master, tetapi disebut sebagai suami. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks inilah maka ada yang disebut dengan perceraian dan surat cerai. Jadi firman Tuhan yang berbicara di situ adalah firman Tuhan yang ingin menegaskan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang adil, bahwa Allah kita adalah Allah yang membela wanita, ya, bukan membiarkan wanita. Nah, orang-orang Farisi di situ mengajarkan untuk pria bisa menulis surat cerai, mengusir istri dengan surat cerai, dan itu adalah tindakan yang legal. Ya, surat cerai itu mempunyai legal standing. Kalau Anda menikah dan Anda bercerai, maka buktinya adalah surat cerai. Artinya Anda atau seseorang tidak lagi terikat dengan pernikahan kepada orang lain. Nah, ini diajarkan oleh orang Yahudi. Saya sudah katakan, rabi-rabi Yahudi mengajar dalam sekolah yang disebut dengan Samai, sekolah Rabi Samai dan sekolah Rabi Hillel. Ya, jadi mereka katakan secara moral tidak apa-apa, tetapi juga dalam hukum Taurat itu adalah diakui. Nah, saat Tuhan Yesus datang ke bumi ini, dia mengoreksi pengajaran-pengajaran dari Hillel dan Samai. Tuhan Yesus datang untuk memberikan tafsiran-tafsiran yang baru. Saya mau katakan, Tuhan Yesus pernah berkata, aku datang bukan meniadakan Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi Taurat itu. Jadi Tuhan tidak membatalkan Taurat, tidak mengurangkan Taurat, tetapi Yesus sendiri adalah hukum Taurat itu sendiri. Karena dia adalah Logos, dia memberikan tafsiran yang baru. Makanya dalam Matius 5 ayat 31 sampai 32, ketika Tuhan Yesus katakan bahwa bila seseorang menceraikan istrinya karena zina, maka dia
menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berbuat zina. Nah, di sini Tuhan mengajar tentang prinsip yang paling penting, ya. Jadi kita perlu meng-cross check prinsip firman Tuhan itu berdasarkan Kejadian 2 ayat 24. Tuhan Yesus kata apa? Firman Tuhan katakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Tuhan Yesus dituduh mengubah Taurat, tapi sebenarnya dia sedang menjelaskan Torah itu. Orang-orang Yahudi menuduh dia mengubahnya untuk kepentingan dia sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tafsiran yang diberikan Tuhan Yesus itu, apabila perceraian terjadi, maka perceraian itu terjadi hanya karena persoalan persinahan. Persinahan itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah porneia. Yesus menggunakan kata porneia. Porneia di sini artinya yang lebih tepat lagi adalah seorang pria melakukan abuse terhadap istrinya. Dan abuse itu artinya melakukan tindakan yang kasar, yang tidak bisa dibenarkan. Melakukan abuse itu artinya seseorang yang mengambil keuntungan dari orang lain dan menekan hak-hak orang lain. Jadi itu artinya dosa porneia yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Sesuatu yang dikatakan abuse, bukan permisif. Allah melalui Ulangan 24 ayat 1-4 tidak sekali-kali bermaksud mengatakan bahwa orang percaya boleh bercerai atau boleh menikah ulang. Tapi sekali lagi saya katakan, Allah tidak melakukan tindakan permisif pada waktu itu. Allah hanya memberikan pembelaan. Firman Tuhan itu diberikan untuk membela wanita pada waktu itu. Yesus berkata, telah difirmankan. Misalnya engkau baca di dalam Matius 5 ayat 31-32, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi cerai, harus memberi surat cerai kepadanya. Maksudnya telah difirmankan, ini kepercayaan yang dipercaya orang lain pada waktu itu mengenai perceraian. Jadi harus ada surat cerai. Yesus tidak bermaksud memberikan permisif atau memberikan izin bahwa kita boleh bercerai. Bagaimana mungkin Kejadian 2 ayat 24 berkata bahwa Allah sendiri menjadikan laki-laki dan perempuan, lalu mereka disatukan, lalu keduanya menjadi satu daging. Kalau ada sikap permisif, maka semua orang dengan bebas akan menceraikan istrinya, akan menceraikan suaminya, lalu menikah dengan laki-laki lain. Yesus katakan perceraian bisa terjadi kecuali terjadi persinahan. Persinahan yang dimaksud adalah abuse, bukan saja menunjuk kepada masalah-masalah hubungan seksual di luar nikah. Tetapi saya akan menjelaskan lebih lanjut masalah porneia ini dalam hal-hal atau dalam khotbah-khotbah saya pada waktu-waktu yang berikutnya. Jadi Tuhan Yesus sedang mengoreksi sebenarnya pengajaran orang Farisi. Ya, Matius 5 ayat 31 dan 32 itu koreksi Tuhan Yesus. Pada waktu itu orang mempercayai pengajaran orang Samai atau sekolah Rabi Samai dan Hillel sebagai kebenaran, boleh bercerai. Kalau Hillel berkata boleh bercerai untuk alasan apapun. Kalau Samai katakan boleh bercerai kalau terjadi persinahan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan standar kebenaran tertinggi. Jadi Allah tidak pernah menurunkan standar kebenarannya untuk mengakomodasi dosa manusia. Allah tidak pernah mengizinkan kita untuk memakai Alkitab untuk membenarkan tindakan kita. Alkitab tidak boleh diubah untuk kepentingan kita. Makanya saudara-saudara yang kekasih, engkau harus berdiri teguh di atas kebenaran. Jangan
pernah mengkompromikan Alkitab. Kalau engkau percaya kepada doktrin yang benar, tertanamlah di dalam doktrin yang benar. Kalau engkau tahu engkau ada di gereja yang tidak mengajarkan doktrin yang benar, keluar dari situ. Cari doktrin yang benar, share dan bagikan doktrin yang benar. Bagikan ajaran yang Alkitabiah, sehingga engkau menjadi orang yang mempunyai prinsip di dalam Tuhan. Saya Pendeta Wanda Dumais, saya sampaikan khotbah ini dari Sydney, Australia, dan saya katakan, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.